Welcome to my channel. Ngobrol yuk. Ngobrol yuk, Der. Ya bagus. Bagus kan namanya? Iya. Ini perdana loh. Perdana Kak. kan? Tamunya harus yang mahal. Iya, yang Mewah, jedeng gitu. jedeng, Iya. bintang, konglo. Konglomerat. Karena kalau seandainya disebut Sultan, takut ketekong. Jadi jangan ya Kak, jangan ya. Apa kabar sih Kak Ruben? Baik, Der. Enggak sih basa-basi banget kita Basa-basi. ketemu nih, udah ngobrol ya kan. Ini gini gue kayak dugong gak sih, Der? Enggak. Tetap sedugong-dugongnya lu tetap lo Bintang. Bintang Iya, kaya oke. raya gitu. Ya ampun, kaya raya, amin. Amin, jangan sebut kaya-kaya. Iya, jangan sebut kaya-kaya deh. Takut kederet-deret. Maaf ya Kak, aslinya belum terlalu dingin, gak apa-apa ya. Gak sabarin. apa-apa, udah biasa. Dulunya kan, kita harus ingat di mana kita berawal susah, ngerti Ya gak? benar. Nih baru nih. Berarti bintang tamu itu pada dewasa harus yang diundang ya Kak. Yang punya Bukan dewasa, bisnis. harus tahu diri Iya. gitu. Emang banyak yang gak tahu diri. Banyak. Mic-nya dari mic. Gua kenapa sih heboh? Oh ya kesini maaf. Sih geser dikit dong. Biar kayak radio-radio gitu. Emang gak bisa bayar host ya? Enggak udah gua aja. Oh iya. Oh Ini kayak iya. gini-gini nih kadang-kadang nih ya. Kenapa? Biar ini Host kan. marah-marah mulu. PH baru. Lagi bintang tamunya marah-marah aja. Elah. Apa Der? Aku siap menjawab pertanyaan Derry. Bener. Tapi asli mati gak sih? Oh enggak. Enggak tahu. Oh, iya. Derry, Oh, ya iya. lancar you Der. Lancar. Gimana? Itu bagus deh passwordnya. Iya. Derry, lancar you Der. Yuk Kak, bisa lancar yuk. Iya Bisa. gitu, bagus. Oh iya. Jadi ini semua penonton ya. Kita lagi cari jargon. Coba tanyain, kasih tahu di komen ini kira-kira jargonnya apa? Yang pas. Yang pas. Kasih hadiah dong. Tenang aja, jangan sebut gila-gila hadiah terus. Wey. Pokoknya tema tetap ngobrol yuk, Ngobrol yuk, Der. Kan ini lebih dekat gitu Ya, kan. langsung dar, Dar. der, dor. Kayak gini nih. Kan kita udah tahu lah kalau Betran itu adalah anaknya dari Ruben Onsu, seorang bintang papan atas yang benar-benar merawat Betran sampai Betran jadi sukses. Yang hits. Yang hits luar biasa. Kalau disebut kaya raya jangan ya Kak. Takut tekong. Jangan, karena saya masih nonjokin ayam dan ini belum kaya. Kalau saya kaya tuh saya udah nggak di TV lagi, nggak pakai baju wardrobe Oh ya. iya, benar-benar bisa. Semuanya udah mewah. Benar. Tapi kalau ini kalau masih jam 11 malam masih bedakan belum kaya. Kak, gini nih. Ya. Ini bener-bener kan kemarin Kak Ruben bikinin Betran lagu lah, motor recycle lagu dan dengan video klip yang luar biasa banget. Kak, berapa banyak artisnya dan berapa budgetnya? Kau pengen tahu deh. Video klipnya. Video klipnya Betran. Ya kalau diomongin budgetnya sih bisa dilihat dari hasil sih Der ya gitu. Maksudnya dari tempat, terus juga ada juga beberapa yang barter kan, value-nya juga pakai punya kita kan, Instagram kita lah. Penting barter ya. Iya, ada beberapa ya, Iya. beberapa tuh inget ya. Jadi itu kan value-nya juga pakai Instagram kita, nggak Instagramnya Onyo. Kenapa pakai Instagram aku ya pasti orang nyari yang followernya agak banyaknya gitu. Gak Jadi, sombong kan itu tadi? bukan sombong. Ya kalau ngomongin susah udah ngomong Iya. barter. Info doang kan? Info, maksudnya kalau bisa jangan barter lah gitu ya. Tapi aku tuh, gue tuh orang yang selalu berusaha bekerja dengan karya. Kalau lu mau dihargai ya lu harus hargai karya lu dulu. Benar. Gitu. Jadi ada orang yang mau, gua mah bodo amat yang penting gue duitnya. Benar Ada. banget. Ada orang apa-apa bodo amat yang penting gue muncul. Ada. Benar. Tapi kalau gue harus kasih karya yang terbaik. Karena gue ngajarin anak gue adalah apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu melakukannya dengan hati pasti akan hasilnya bagus. Benar. Gitu. Tapi kalau nggak lakukan dengan hati ya hasilnya akan gitu-gitu aja. Itu jumlah artisnya ada berapa Kak? 42 apa ya? 41 gitu. 41 42. Itu trending sampai detik ini. Sampai detik ini sih. Trending di Indonesia berapa, di dunia berapa? Di Indonesia kemarin Nggak terakhir boleh mentok sombong ya. Di 2 ya. Tapi nggak tahu deh kalau di hari ini nanti 1, siapa tahu ya. Iya. Amin. Amin. Tapi buat gue masuk di trending juga udah syukur. Mm-mm. Nggak masuk pun gue nggak pernah ngebebanin anak gue tuh. Benar. Nggak pernah ngebebanin anak gue karena ya lu mau trending nggak trending nggak ngaruh sama pendapatan juga kan. Benar. Gitu. Tapi trending itu adalah gift dari semua yang sudah support kita, dukung kita, ya mereka kasih kita kesempatan untuk trending gitu. Jadi ngajarin anak gue untuk nggak boleh berhenti untuk bersyukur dan berterima kasih sama mereka yang punya waktu untuk terus memutar dan yang tadinya nggak mau tahu jadi tahu. Benar. Gitu. Itu doang. Itu aku tonton bener-bener, aku terus nonton kalau Kak. Banyak kayak artis tuh banyak banget.
Abi Ramzi lah sampai ada, Ayu Ting Ting, Putra Iya. Siregar, Iya. Dokter Oki, ya kan Bilal. Maksudnya kayak artis-artis yang punya schedule sebenarnya padat. Padat. Dan itu maintain, aku bener-bener ngecek ke sana karena aku datang, aku lihat kayak per 15 menit mereka keluar, 15 menit mereka keluar. Berarti itu kan susah banget ngatur, Kak. Susah, ya karena gue juga udah di posisi yang mereka, jadinya gue tahu apa yang mereka bisa, apa yang mereka suka dan yang tidak. Jadi gue selalu nggak pernah mantekin jam berapa. Ada beberapa artis yang gue jam berapa terserah lu bisanya jam berapa. Gue yang namanya dibantuin mah gue terima kasih aja. Benar. Jadi gue cuman ada di lokasi syuting dari jam 7 sampai jam 6 sore. Benar. Jam 6 sore gue harus bungkus. Benar. Karena tempatnya harus buka. Jadi gue harus nguber onyo ya dari pagi. Jadi dari jam 7 gue udah ngambil onyo sendiri semuanya. Itu selebihnya ya udah tinggal siapa bintangnya yang datang dia, ya udah onyo sama dia. Siapa bintangnya dia, itu sama dia. Bahkan menuju video klip itu gue sampai latihan 3 kali. Wow. Karena kenapa sih gue mesti latihan selama syuting video klip? Onyo nggak pernah latihan. Ketemu langsung di set. Kenapa mesti latihan? Karena yang berhadapan dengan Onyo tuh bintang-bintang. Yes. Ya, jangan sampai nanti bintangnya datang dia jadi kalah bintang. Benar. Bukannya bersaing, tapi minimal dia bisa ngimbangi bintang. Bener banget Gitu. sih. Setuju aku. Jadi pada saat dia nyanyi ya ini hajatannya dia harus nyanyi, dia harus joget, happy dan joget dan happy-nya dia itu adalah mengungkapkan rasa terima kasih dia sama si bintang tamu yang sudah hadir ke pestanya dia. Benar. Gitu. Tapi di situ tuh di salah satu video klip itu aku agak terheran-heran loh. Maksudnya hanya Kak Ruben, Betran ya, yang bisa menyatukan Kak Ayu dan Kak Raffi untuk satu video klip lagi gitu. Dan berarti kan menunjukkan kalau seandainya loh orang mereka baik-baik aja kok, kenapa netizen yang heboh. Itu bener-bener aku salutin, Kak. Itu cara kontak mereka berdua ya terutama. Bener-bener Ya. mereka oke kan langsung atau gimana? Buat aku teman-temanku juga sudah tahu bagaimana aku orangnya netral dan terkadang kan apa yang dibicarakan orang jauh lebih itu ya nggak relate sama aslinya gitu. Benar. Dan kalau nggak relate juga aslinya juga bukan kapasitas gue der. Benar. Jadi gue tuh tahu menempati diri di mana ini bisa menjadi konsumsi gue dan yang tidak. Selama gue berteman dan bersahabat gitu. Dan ngelihat yang kayak gitu ya aman-aman aja gitu. Karena buat gue ya apa ya, dalam satu pekerjaan itu ya kan circle-nya begini-begini lagi, Ya, begini-begini lagi. ketemu lagi lah ya. Iya, dan Benar. ya baik-baik aja. Dua-duanya gue punya teman yang baik. Oke. Jadi ya buat gue karena kita baik ya mereka juga baik, semuanya baik. Jadi kenapa mesti kita ribet gitu? Heboh gitu ya. Heboh. Oke Kak, berarti gini, kita nggak flashback Iya. sebelumnya. Betran punya lagu yang benar-benar sebenarnya itu konsepnya sebenarnya agak mirip sama lagunya bapaknya sendiri. Hip Hip hura. hura. Iya. Hip hip hura. Emang Kak Ruben itu pengen Betran meneruskan apa yang Kak Ruben lakukan sebelumnya dengan Enggak. suara Kak Ruben yang indah banget, tau kan? Banget indah. kan? Iya, beberapa festival memang udah pernah Iya. gue ikuti, tapi memang udah ditolak dari ngambil formulir ya. jadi jadi gue gini enggak. Kalau lagu itu gue pasti penempatannya harus suasana. Yes. Ya, harus suasana. Dimana lagu pesta ini ada beberapa lagu yang hit sebenarnya yang udah dipilih. Tapi gue vote di satu titik ini lagu ini lagi yang tertinggi. Benar. Gue vote di teman-teman gue yang lain ini lagi yang tertinggi. Ini lagi yang tertinggi ya. Gue nggak punya pilihan. Benar. Jadi buat gue ya harus lagu ini gitu. Dan kenapa konsepnya pakai artis-artis kayak Vipura? Istri gue juga pernah bikin kok ada lagunya Sejuta Buah, artis-artis semua juga. Ya buat gue ya karena lagunya party ya dia juga bintang. Bagaimana kalau video klipnya biar lebih menarik dihadirkan oleh bintang-bintang top Indonesia gitu. Nih Kak, sebenarnya tuh aku kepo banget sama kehidupan Kak Ruben sama Betran. Iya. Jujur sekepo-kepo itu. Maksudnya kan Kak Ruben bener-bener membesarkan Betran sampai dia menjadi seseorang sekarang. Ya. Di sebelumnya nemu masalah dari keluarganya Iya. Betran yang sebelumnya segala macam. Apa sih nilai bener-bener positif yang Kak Ruben dapatkan setelah Betran 17 tahun dan apa yang Kak Ruben takutkan ketika Betran sudah 17 tahun? Nilai positifnya ya karena tidak mudah menjadi orang tua atau membesarkan anak di usia teenagers ya gitu. Itu sulit sekali karena ada perdebatan di mana kita tidak boleh ngomong tidak. Jadi menolak mereka pun tidak boleh dengan kata tidak. Harus memberikan, kita harus switch cari kata yang lain sehingga dia tidak merasa apa yang menjadi keinginannya itu ditolak Benar banget. atau yang menjadi keinginannya itu dibantah oleh lingkungannya. Makanya kalau gue
Oh begini, oh gini, oke gue paham nih. Gue menghandle Onyonya kayak apa. Onyo gampang drop nggak orangnya? Gampang sekali. Jadi beberapa waktu lalu kalau sering tampil di TV, dia bener-bener harus dijagainnya tuh ketat. Karena kalau ada orang yang ngegunjing dikit tuh dia langsung drop. Jadi 5 lagu ampe itu lagu pertama terjadi, lagu berikut itu drop juga. Pikirannya Anaknya gampang tuh pikirannya. Gampang drop gitu. Tapi buat gue wajar lah rata-rata untuk pendatang baru belum memiliki mental yang kuat kan. Tuh netizen lu pada mulutnya jangan suka heboh banget apalagi temu-temu. Udah gak ada capek. otak, Iya. mikir. Makanya gue kadang gedek tuh ya. Karena gini, belum punya waktu lama untuk gue bisa bersosialisasi gitu dengan anak ini, dengan pikirannya. Kan gue harus ngajarin anak ini untuk bisa berdamai dengan pikirannya. Bener banget. Ya, dan dia juga harus bisa memaafkan walaupun hal sekecil Benar apapun banget. untuk lingkungannya. Tapi kalau ngikutin emosi, sama lah kayak anak-anak yang lain di usia teenagers, mereka punya tingkat emosi yang naik turun, Benar sekali. ya, ego yang naik turun. Tapi mengajarkan Bertrand untuk bisa menjadi lebih dewasa, mengalah bukan untuk kalah, tapi dia harus bisa mengalah untuk bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Bener banget. Gitu. Nah, 17 tahun nih Bertrand. Ya. Apa yang kata takutin? Yang kalau yang gue takutin itu cuman pergaulannya. Karena circle pergaulan itu juga berpengaruh besar Benar sekali. untuk tumbuh kembang anak. Terus ya kalau dia bergaul tapi kita main percaya begitu aja tanpa perhatikan secara khusus, ya nanti kebablasan. Kita nggak bisa salahin lingkungannya, tetap yang salah adalah keluarga. Bener banget. Ya, terutama orang tua, karena tidak ada pantauan khusus. Dipantau bukan berarti dikekang. Ya, dipantau bukan berarti dikekang, tapi Bertrand itu anak yang dia tuh sukanya, kalau gua gini boleh nggak? Gua gini boleh nggak? Nah, jadi dia itu ngajak kita untuk berpikir, untuk kalau gua ngomong nggak, apa nih gua jawabannya ya? Gua harus mikir apa? Itu harus cepet. Gitu, itu harus cepet. Jadi saya bersyukur banget ya sama Sarwenda juga, dia nge-switch-nya juga dengan cara yang lain gitu. Nah, kita saling kompak ketika ngobrolin tentang anak. Tadi dia ngomongnya gini. Jadi gue juga harus sepaham apa yang lagi dirasakan sama anak ini. Jadi benar-benar juga mengikuti, mengerti apa yang anak mau, tapi dengan tetap Ya. terus orang tua yang mengajarkan, Betul. didiknya dan memantaunya. Iya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Gue. Thank you. Gak usah. Tapi Kak, Ya. aku tuh kalau ngeliat Bertrand ya Kak, ngeliat Bertrand tuh bener-bener anak yang manja banget. Ya. Mungkin dia baru menemukan bener-bener sisinya dia ke orang tuanya ya. Sampai detik ini Bertrand emang semanja itu dan lebih deket manja sama Kak Ruben atau sama Kak Sarwenda? Sama. Manja aja. Baik sama bundanya, baik sama saya, sama manjanya. Tapi ketika ada adik-adiknya, dia bisa menempati diri sebagai kakak yang Iya benar. Ya aku sering banget. Ya. Aku nonton di YouTube Kak Ruben terus. gendong adik-adiknya, main. Ya pokoknya padahal sebelumnya dia main sama yang gede-gede juga dia bisa bersifat dewasa. Tapi ketika main sama adik-adiknya, dia bisa main ke dunia anak-anak yang adik-adik itu nyaman. Benar. Nah, gue bersyukur banget Der, gue tuh punya 3 anak, tiga-tiganya kalau salah satu nggak ada tuh saling nyari. Nggak peduli gitu. Semuanya saling nyari. Kemana Onyo belum pulang? Kalau cicinya belum pulang, kemana cici belum pulang? Kenapa cici nggak kabarin Onyo? Jadi mereka juga saling memberikan kabar dan informasi gitu. Dan seneng. Ya buat gue itu yang gue perlukan. Bukan harta yang banyak, tapi itu yang gue perlukan. Karena cinta kasih itu nggak akan lu bisa beli dalam bentuk apapun barang. Benar setuju. Tapi kekompakan dalam family gitu ya, itu buat gue penting untuk sebuah support system apapun yang kita kerjakan gitu. Dan Bertrand support apa yang adiknya kerjakan, adiknya selalu support apa yang kakaknya kerjakan. Jadi nggak pernah dibilang jelek karya kakaknya. Jadi bagusnya, I suka ini, dia tahu. Buat gue ya itu salah satu bentuk yang dilakukan oleh adiknya untuk bisa support kakaknya. Jadi kakaknya tuh nggak peduli orang mau ngomong apa, dia selalu tanya adiknya, Ci, Onyo video klip Onyo bagus nggak gitu. Dia pasti nanya. Dia pulang nyanyi pun, Cici tadi nonton Onyo nggak? Nonton, Onyo kebanyakan merem gitu. Ya Allah lucu banget ya. Iya, jadi sekritis itu Thalia gitu. Makanya Onyo itu kalau nanya sebelum ke kita nih, dia pasti nanya adiknya dulu. Menurut dia adiknya akan ngomong jujur sejujur-jujurnya.
Sekompak itu keluarga kakak ya. Sekompak itu. Tuh makanya kalian buat para netizen beruntung Ya. lo bersyukur kalau masih punya orang tua. Betul. Adik kakak disayang-sayangi, ingat family first. Jangan teman-teman lo utamain, jangan bodoh lo semua. Jangan lo komen-komenin artis sampai lo kelar. Nih digunain otak lo dikomenin artis. Untung lo buat lo nggak ada ngata-ngatain artis juga kan. Siapa sih? Sabar ibu sabar. Kita lanjut pertanyaan biar happy dikit nih kak. Iya. Betran itu setiap ngeluarin lagu sudah pasti trending. Ya. Itu sudah aku akui dan emang punya suara dia yang karakternya bagus banget. Nah, 17 tahun sudah pasti lagunya Betran berbeda tentang cinta. Ya. Karena pasti abis ini ngeluarin lagu lagi dong. Ya. Ya kan? Kak, Betran tuh sebenarnya udah punya pacar belum sih? Gimana katanya? Sekali lagi coba. Repot. Kalau lu tanya gua, itu pertanyaan semua media. Betran sudah boleh punya pacar belum? Boleh. Itu dibalikin lagi ke dia. Tapi gue itu masalah pacar mungkin gampang. Ya. Untuk bisa baik cowok ataupun cewek dia bisa menemukan atau kenyamanan dirinya dengan lingkungan itu gampang. Tapi yang harus dicari dari diri dia adalah bagaimana dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan gue nggak mau dia mengikuti tren pacaran sekarang gitu. Sehingga Emang tren pacaran sekarang gimana sih? iya, maksud tren pacaran sekarang tuh yang punya waktu malam minggu harus berduaan, harus ini ya nggak bisa karena lu punya keluarga, ya lu punya apa ya kehidupan, gitu. Jadi poin yang kedua adalah sebelum lu ketemu pacar nih kan lu sudah punya kegiatan yang ada keinginan dan cita-cita lu yang pengen lu gapai. Jangan sampai kita udah aturin semuanya, kita konsepin tiba-tiba lu ngedrop gara-gara lu lagi berantem sama pacar lo. Benar. Itu ngaruh banget soalnya kak. Jujur ngaruh banget. Iya. Kayak beberapa kali aku temuin juga orang-orang seperti itu. Jadi kayak Timer deh AC-nya. sabar. Bisa ngerti nggak nyalain AC jangan pakai timer sabar. Terus? Juga baru kan. Iya benar, terus. Dan emosi ya. Iya, terus? Boleh kita lanjutin aja Lanjutin. ya. Lo bikin gue drop. Kan kantor baru. Enggak ada masalah. Gue aja kena turun-turun air keringet leher gue bentar lagi gue teriakin nih. Iya, iya. Abis itu gue minta set. Gue pengen maki langsung sumpah. Ya, Gue lihat. udah gini dulu. Terus? Santai aja dulu. Oke, there. Oke. Nah terus kak, udah pasti kan kalau nanti veteran pacaran ya, udah pasti orang tua tuh repot banget, ya kan? Menurut kakak, veteran ketika dia pacaran nanti nih, akankah kakak mengikuti dia? Kayak harus tahu siapa pacarnya itu pasti ya? Atau dia pergi sama pacar kakak harus ikut atau enggak? Enggak ya ngapain? Yang ada dia mah maunya kemanapun gue harus ngikut. Jadi Jadi makanya gue bilang, Onyo sebelum ada Onyo, ayo udah sibuk loh. Lu berarti dia tiap nyanyi nih, mau gue ada di acara dia atau nggak ada dia maunya gue yang datang. Iya benar. Buat dia tuh kayak dia lebih pede aja. Gitu. Oh iya benar di salah satu award aku juga pernah. Iya Karben tuh abis itu pulang, abis guntingin kuku dia kalau nggak salah. Guntingin kuku, Nyuapin terus makan. nyuapin makan dulu, terus make upin. Hah? Make upnya? Iya. Kan jadi salon loh. Ya namanya gue bintang dari kecil. Oh iya sabar, nggak sombong kan itu? Nggak sombong, informasi aja. Nah kak, sumpah kalau masalah Semuanya tuh gue harus gue yang handle. Semua makanannya tuh udah emaknya yang nyiapin semuanya gitu. Tapi emang kalau seandainya tentang dunia entertain tuh Kak Ruben tuh udah juara banget. Sudah juara banget ya. Kalaupun aku nanya sudah pasti punya jawaban yang emang luar biasa karena Kak Ruben sudah terjun ke sana lumayan bener-bener jauh lah berapa dekade itu hitungannya kan dari kecil kan berkarir. Nah, kan yang baru-baru ini dalam arti baru tuh ya sudah berapa tahun kebelakangan ini Kak Ruben tuh jadi seorang pebisnis. Ya. Bener dong, pebisnis. Masa sih Der yang mana? Ini ketika kelamaan gue bisa jawab sendiri dan Iya, udah iya. hafal deh. Nah gini ya, Kak, kan yang belakangan ini nih, berapa hari belakangan ini tuh rame banget tentang kayak Paris gitu. Iya, iya, iya. Ya kan, itu heboh banget. Nah tanggapan kakak gimana sih? Tanggapan gue. Aduh. Gimana sekali lagi gitu? Tanggapan aku cuma gini doang. Padahal gue gak kemana-mana, gue di sini doang. Benar. Ya, nah kan yang berangkat sono banyak tuh. Iya kan? Benar. Tetap ke headline. Iya, karena dia tau bintangnya di mana. Bukan. Mungkin ya. Gimana? Mungkin ya. Semua gue pengen sambit pakai mic biar kena. Der, kalau gue tuh lebih gini. Ya semua orang kan berhak untuk memberikan statement. Yes. Semua orang berhak memberikan statement. Semua orang berhak untuk ya berpendapat dengan caranya masing-masing. Tapi gue juga boleh juga dong berhak untuk menggunakan hak jawab. Hak jawab itu bukan berarti membela diri, enggak. Tapi gue menceritakan yang sesungguhnya dari versi gue. Sama semua orang ketika
lu ada A dan B ribut gitu ya, kita nggak boleh berpihak ke A doang, kita nggak boleh berpihak ke B doang, tapi gue itu selalu membiasakan diri gue untuk dengarkan dari versi yang A, dengarkan dari versi yang B, lalu ya kita tidak boleh berpihak. Bagaimana caranya bisa ada ketemu di titik tengah gitu. Nah, gue juga menggunakan hak jawab gue dengan yang menurut gue sudah ngawur gitu. Sudah ngawur. Karena gitu. berita udah warawiri nggak jelas kemana-mana ya. Padahal Iya, beritanya jadi udah makin melebar gitu. Beritanya makin melebar. Makanya kalau gue bilang gini, kalau ngomongin tentang internasional ya, tentang bisnis internasional, sudah gue lakukan Der. Gue punya geprek bensu di Hong Kong, Malaysia. ya, ada bensu bakso juga di Hong Kong. Gue ada 4 titik, ya, ada 4 titik di Hong Kong. Terus ada 1 titik gue nggak ngerti tuh terakhirnya kayak gimana, karena gue juga bingung mau perpanjang. Ya lebih ke situasi sekarang Der. Terus yang kedua di Kuala Lumpur 1, ya. Jadi apa ya? Menurut gue sudah gue lakukan. Tapi untuk sebelum itu sebelum pandemi ada 2 negara yang gue mau buat, itu adalah Taiwan dan Amsterdam. Semuanya udah bayar deh. Semuanya udah bayar. Tapi pandemi bisa apalah kita. bisa apalah. Ya, pandemi di sequel awal kan ngetop banget tuh, boom banget ya. Itu pala gue udah pusing banget. Iya benar. Mana baru bayar mall. Benar. Gue naruh di mall 10, gue beli slot 10 mall. Lu kaliin tuh. Wow. Ya. Intinya adalah ya namanya berbisnis, ada keuntungan dikit ya gue puterin. Benar banget. Kalau gue mau nggak muterin bisnis gue, dah buset, rumah Pondok Indah udah gue tumpuk 6 kali. Tapi tuh yang di luar negeri yang geprek ayamnya boleh Kak? Apa? Yang geprek. Ya dia lagi pas dipotong juga yes gitu dia gitu. No? No. Yes aja gimana? Yes. No-nya sekali lagi. No. Gitu jadi ya karena gue suka dengan tantangan, jadi ya gue lakukan itu. Nah balik lagi yang tadi lu ceritakan itu, ya gue juga nggak paham, tapi apapun hal yang terjadi buat diri gue tahu Tuhan pasti kasih gue yang terbaik. Yes. Dan gue cuman berbesar hati, padahal yang di sana berangkat banyak gitu kayaknya, banyak bintangnya, banyak ini. Kenapa gue juga yang lagi di tendean, yang lagi diincer, ngerti gak sih? Gue sampai kagak mudeng. Jadi rame-rame sok-sok pakar yang mengerti berpunculan ya Kak? Gak apa-apa, dia mau menamakan dirinya pakar atau apapun itu gak apa-apa. Buat gue semua orang boleh. Pengamat kayak terserah. Tapi buat gue tidak mengiyakan dan tidak menyalahkan, tapi gue menjawab menurut versi gue. Yes, benar. Dan gue juga ibarat kalau seandainya gue ini kan datang ke sana juga bukan dibiayain. Benar. Dari sendiri gitu. Kalau aku sih mikir soalnya gini Kak, ya ini kan emang itu Paris Fashion Show, biasa tentang stylist segala macam. Tapi kalau seandainya apapun bisnisnya, sponsorship itu boleh dari mana aja loh. Gini, ya. Nah itu sponsorship ya. Ini coba kita buka sudut pandang dari kacamata apa ya, yang ringan. Ya, Der. Kalau kamu tahu ya, acara bola ya, acara bola itu besar, olahraga loh, kesehatan paling penting, tapi sering disponsori sama minuman soda. Yes. Ya, apa value-nya? Ya, bukan itu juga kan. 1 poin. Ini coba kita bawa lagi ke tempat yang lain. Kalau kamu pernah ada ngelihat ke apotik kekinian sekarang, ya, apotik kekinian yang sekarang ini, kita habis nebus obat nih, ya, kita habis nebus obat. Nah, di bawah kasir, coklat, permen, es ini. Yes, benar. Jadi kita disuruh mati apa gimana? Karena apa? Yaitu melebarnya dunia bisnis itu kita udah bukan apa value-nya, nggak ada value-nya. Benar. Tapi karena ada slot dan setiap bisnis itu ya butuh perputarannya, Der. Benar. Ya, kita balik lagi, ada perusahaan baju. Ya. Toko baju. Ya, terkenal di dunia. Di PS ada juga gitu. Terus tiba-tiba dalam toko baju itu dia punya spot jual biskuit. Yes. Ya, jual biskuit, roll on ketek, sampo, dan itu apa? Maksud gue. Iya gak sih? Benar. Jadi itu baju sama biskuit gimana? Bukan kena noda. Iya benar.
Tapi kalau aku sih sebagai orang, maksudnya kayak aku Iya. sebagai orang awam ya, Iya. sebagai orang awam yang aku taunya cuma soal gimana caranya branding dan bisnis gitu. Dan aku malah bangga karena itu pertama F&B masuk ke sana gitu. Dalam arti F&B masuk ke Paris Fashion Show, anything the name-nya. Cuma bangga sih kalau aku. Iya. Karena apa? Satu, modal sendiri, semua sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak menyesatkan orang lain, Iya. tidak gimana-gimana juga buat kalian, dan tidak ada dampak negatif buat semua orang di dunia ini. Iya. Gitu. Dan malah kalau aku malah ngeliatnya keren kok, bangga, mau apapun itu ya. Iya. Cuma kan karena sudut pandang orang ya itulah, kebanyakan tiba-tiba orang tuh hanya menilai tapi tidak mengerti. Iya, makanya kalau gue nggak bisa bilang begitu karena menurut gue gini, oh mungkin dia mengerti dari sudut pandangnya dia. Nah ini gue menjelaskan bagaimana sudut pandang gue dari ya kita sama-sama orang yang punya usaha. Yes. Lu punya tempat segede gini, ada slot kosong. Kakak bikin apa kak? Warung apa, makanan di situ biar ramai. Yes. Jadi ya menurut gue apa ngaruhnya? Iya benar. Tapi karena ada spot di situ dan ukuran 3x3 itu bisa kita jadikan duit lagi. Yes, why not? Benar Kak. Iya. Sumpah, kantor aku aja ini, Iya. kita di belakang ada taman kosong, kita jadi tempat coffee shop. Karena apa? Ya kita jadiin tempat bisnis aja. Iya. Udah manfaatin tempatnya juga. Betul. Nah itu yang gue bilang Der, bukannya gue nggak mau atau apapun, tapi kalau ngomongin tentang kaca internasional, kalau gue mau ceritain awal-awal gue dulu yang bikin bikin keluar negeri, bagaimana prosesnya, nangis lo gue dengerin ceritanya mah. Saking gue cuman, ya nggak ada yang mesti gue juga, mesti gue ratap-ratap. Intinya gue mau brand gue ada di sana kan, ya udah gue akan usaha sendiri, gue fight. Dan kalau gue ceritain lagi, siapa yang nyepelein gue, siapa yang ngeringan, ya gue tuh dari orang yang suka marah sampai gue tuh ngelihat orang tuh cuma bisa senyum. Karena menurut gue gini, lu tidak mengerti yang sesungguhnya. Yes, gitu. setuju. Jadi kalau gue ladenin ya nggak apple to apple gitu menurut gue. Menurut gue mungkin dia bahkan yang lebih tinggi, gue yang lebih rendah gitu. Jadi menurut gue ya gue mungkin belum seilmu lo gitu, tapi Atau sebaliknya. Tapi kalau gue tuh dari gue bisnis makanan sampai gue punya media, gue itu punya apapun yang gue mampu dan seperlunya. Contoh zaman gue punya kantor sama kayak gini, punya finance cuma satu, orang keuangan ini. Kayaknya kita butuh HRD deh ya, pusing pala gue ngurusin karyawan, ambil HRD. Ya, kayaknya kita udah beli baju, kita mesti punya orang wardrobe sendiri deh, orang wardrobe. Kita punya ini deh. Ya itu kan gue akhirnya ada karena sesuai dengan keperluan. Benar. Jadi nggak ada tuh gue bangun kantor langsung dengan lu finance ya, lu ini, enggak. Gue pakai konsultan enggak. Belum pakai konsultan. Karena menurut gue gini, pakai konsultan itu paling benar. Tapi gue belum mampu membayarnya. Benar. Karena step by step semuanya ya kan. Nah, kalau lu tanya gue mampu nggak buat beli mobil-mobil sport, mobil ini mampu deh. Mampu banget. Tapi gue mau ngapain? Buat apa? Buat apa kan mobil sport itu nongkrong tuh, ya kan, sama koko Aceng, koko ini, koko ya intinya, ya kan, koko ini, koko deh. Iya, pokoknya koko Nah, lah. itu nih ngomongin apa? Lah gue ibu-ibu nyambungnya apaan ngomong sama mereka? Gimana ceritanya? Lah kalau lu ngomongin tepung sama gue ladenin. Benar. Gue tertarik. Nih gue ada tanah nih gini ini bisa kita tanam cabai. Gue tuh bisa nengok di mana. Gitu. Lalu ngomong tiba-tiba ngomongin spare part. Karena tahu lah Kak, kita tahu juga porsi kita kayak gimana sampai mana. Karena gue bukan orang yang suka otomotif. Yes. Jadi gue punya mobil ya. Mungkin kalau gue nyetir mobil sport kayak supir kali ya muka gue. Gak cocok. Enggak kok. Lu tetap konglo Kak. Apa? Konglo. Enggak, udah itu membesarkan hati gue doang. Gue itu membesarkan hati gue ya. Kalau diri gue yang membanggakan diri gue ya siapa lagi. Ini iya, benar. Ini gue ngomong di tempat lu ya. Yang sesungguhnya kalau orang nih ajakin gue kerja sama, gue juga jarang biar gue bisa collab gini ini. Jarang gue. Berarti ini oke kan? Iya gue oke. Tepuk tangan, kan gua gaji pada. Paham kan? Paham kan? Iya, Ngerti iya. kan? Biar Ngerti saya kan? Iya. Itu Der maksudnya. Itu bisnis, bener nggak? Bisnis, itu bisnis. Itu bisnis. Jadi buat gue gini, gue mau datang ke Derry karena Derry adalah salah satu orang yang sangat amat membantu. Ya, sangat amat mengerti rules yang lagi gue jalanin. Gitu. Jadi gue pun harus kasih dia value yang bagus. Apa yang gue bisa hasilkan, apa yang justru ketika kita nyari kayak gitu beban loh Der, karena punya tanggung jawab yang beda. Benar. Punya tanggung jawab yang beda. Tapi
yang namanya hidup itu ya lu jangan mau mulus terus. Iya, pasti ada gerigi lah kak. Iya, ada aduh Iya. polisi tidur, tuh polisi juga gak mau bangun lagi monyet. Iya, nah Kenapa sih gak bangun tuh polisi ya kan tidur? polisi tidur. Iya bangun lah, biar kita juga Ya, rintangannya terus terlalu kalau berat. itu gajlukan bangun lu mah gak kabur. Biar kita kebut kak, kan kali aja. Nah, itu kalau gue tuh orang yang gini, dalam hidup nggak mau curang. Kalau lu kenyang harus gua kenyang. Bener. Ya, jangan sampai gua kenyang lu lapar. Ya, Tapi kita kenyang kan? kenyang banget. Tapi Karena kan suka makan tapi ayam kayaknya udah geprek. mulai lapar deh, Der. Ya. Ntar kali kita di bawah makan Gitu. ayam geprek. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua, gue itu nggak mau yang namanya egois. Karena hidup itu lu mau kemanapun, lu pada mau kemanapun kita saling ketemu nih nantinya. Benar. Iya nggak? Kita saling ketemu. Jadi buat gue jarang Der berteman atau apa punya lingkungan teman-teman artis yang banyak. Iya. Makanya gue bisa bilang lo Riri, hai guys, ya. Tapi emang Kak Ruben tuh keren loh. Karena kalau setiap ditelepon tuh nggak lama cepat balas ya. Beli di mana sih teleponnya? Enggak, karena gue tahu mana yang mesti gue angkat. Lu tanya orang juga nggak semuanya gue angkat. Iya, makanya beli di mana handphonenya? Enggak, karena gue tahu mana yang ada value-nya. Aduh duit nih, gitu ya. Aduh duit nih gitu. Jadi gue mana yang ada value-nya. Iya, jago mancingnya. Gitu. Iya. Jadi gue bilang, angkat deh langsung. Tapi kalau udah dapet, apalagi sih Der? Gitu. Tapi kalau udah 2 minggu, dari saya. Gitu kan? Iya kan? Gitu. Dan maksud gue gini, gue sama lu juga ya profesional gitu Der. Dimana enggak Der, ini gini. Benar. Nah itu yang gue bilang, terkadang gue tuh bingung kalau dibilang gue katanya udah sukses, udah berhasil. Gue bingung karena gue sampai sekarang ini masih belajar. Ternyata gue masih ketemu banyak masalah. Benar. Masih ketemu banyak Cobaan lah ya. gitu. Jadi buat gue ya gue belajar dari masalah itu, gue belajar dari cobaan itu, dan itu buat gue langsung apa ya seneng karena Ini kenapa pakai timer sih ini AC-nya? nggak boleh diedit ya. Gimana sih jangan pakai timer, ngerti? Lu Jadi pada ini ngerti kalau jalan ini AC acara nggak sih? tiba-tiba meledak sukses, gue adalah artis yang pertama yang Oh, mendengarkan AC on off. Ini kenapa di timerin sih? Ngerti gak sih lu? Enggak, gue nggak ngerti carainnya. Kan kantor Pondok Indah. Ya it's okay. Anggap aja mereka haters kita. Ya kan. Gue sambit ntar lah abis ini. Gak apa-apa, enjoy aja. Iya. Minggu depan Paham. lo bisa. Jadi buat gue ya apapun yang terjadi ya semua orang kan berhak untuk berstatement deh. Benar. Jadi kalau gue ngomong bukan berarti gue membela diri, tapi gue menjawab dengan porsinya. Benar. Oh yang gue lakukan begini loh. Kalau ditanya bangga gak gue dengan brand yang gue lakukan? Oh bangga sekali. Karena dengan brand yang gue lakukan gue bisa menghidupkan ribuan karyawan. Ya. Buat gue apa yang gue lakukan ini bukan hanya untuk itu, tapi gue itu jadi orang yang sudah menjadi tulang punggung itu tidak membuat otak gue tuh berhenti berpikir. Benar. Nah makanya gue tuh paling sedih ketika ada yang namanya harus ada keluar karyawan atau pemecatan atau mengurangi jumlah karyawan gitu. Gue tuh tanya deh, gue tuh orang yang paling sedih galau gitu karena menurut gue gini, aduh gimana ya gitu. Maksudnya gue bukan gimana ya dia ngabarin ke keluarganya ketika dia udah nggak kerja lagi. Terus mungkin bulan depan anaknya mau kuliah, mungkin bulan depan anaknya mau wisuda, mungkin bulan depan anaknya baru masuk TK atau masuk SD. Gue tuh kepikirannya sampai sejauh itu Der. Karena gue pernah ada di posisi titik termiskin. Terendah ya kak. Terendah itu gue pernah lakuin. Gue satu biji mie instan itu gue makan buat 6 orang dalam satu rumah. Kuahnya yang banyak. Oh iya, aku pernah dengar cerita kakak tuh. Itu gue pernah lakuin. Jadi buat gue orang-orang yang ada di lingkungan gue tidak boleh ada di fase itu. Gitu, makanya untuk membuat sebuah brand apalagi yang ada kemitraan ya. Besarnya brand itu juga tergantung dari kita bisa franchise dan kemitraan. Kenapa bisa begitu? Tapi kan kita juga sudah ada SOP-nya. Yes. Tapi terkadang ada beberapa yang kok gua makan di sini kok beda ya sama di sini. Kok makannya beda. Nah, itu SOP-nya nggak begitu. Tapi itu dibalikin ke individunya gitu. Tapi makanya akhirnya gua menyediakan layanan call center. Lu bayangin ya, ayam 15.000 gue punya call center. Bener. Ya, kalau orang yang ngerti berapa menggunakan jasa call center. Mahal itu mahal. Tangis. Ini aja bentar lagi gue pengen pecat karyawan kak. Iya. Cuma gara-gara AC. AC. Gara-gara AC loh. Nggak apa-apa, tapi gue akan keep nggak gue itu.
Kalau lu nggak angkat telepon langsung gue bocorin di Instastory. Ingat ya, Derry Asek. Nah nih Kak, kita flashback kita balik lagi ke Ya. ulang tahunnya Betran. Ya, Sebenarnya kemarin kita tuh udah bahas sama papi segala macam masalah kado Betran. Sebenarnya ada yang kita worrykan. Kalau kita ngasih kado apakah Betran sudah diizinkan untuk menyetir sendiri? Apalagi Betran baru 17 tahun. Apakah dan ini akhirnya dikasih kado motor sama papi. Betran tapi udah bisa naik motor dan boleh naik motor Kak? bisa, tapi gue masih belum berani untuk di jalan raya ya. Gitu, gue kepengennya dia, gue masih belum punya kepercayaan itu gitu. Gue takut dengan apa yang terjadi. Banyak kan kisah-kisah orang yang ya belum waktunya, atau mungkin Betran sudah waktunya bahkan ya. Tapi gue masih takut karena jangan sampai nanti timbul masalah dari hal yang menurut gue ini nggak sesuatu yang penting. Ngomongin tentang mobil, tentang fasilitas, Betran punya sendiri. Ya, Betran punya driver, punya asisten. Kalau dia nyanyi, dia punya tim make up, dia punya tim hairdo, tim soundman-nya dia punya sendiri. Untuk kalau dia mau konser, dia punya tim stage X sendiri, tim dancer sendiri, udah ya bak seorang bintang. Benar. Gitu. Ditanya ketutup nggak modalnya, nggak nutup. Langsung kagak nutup ya. Nggak nutup. Honornya sama fasilitasnya nggak nutup. Maksudnya orang-orang yang freelance ya, yang freelance untuk menuju itu nggak nutup. Tapi kenapa gue lakuin itu? Ya semua butuh pengorbanan. Semua butuh pengorbanan. Nah, Bertrand mau melakukan perubahan dari dirinya. Pinter ya motor, pinter Kak. Jadi kalau ngomongin tentang motor, seneng dikasih motor. Bahkan lebih bingung kalau dikasih mobil. Terus siapa yang bayar pajak tuh? Siapa? Gue sudah kirimin ke Tommy, gue chat Tommy tolong diusul BKB sama ini ya. Siapa yang bayar pajak? Mana di atas motor itu? Atas nama Ruben Samuel Onsu, mampus. Iya 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 iya. Aduh. Bayangan gue cuma, nama gue tuh. Aduh. Gitu. Jadi gue tuh lebih, ya karena gue orang yang apapun kegiatan gue pasti fokus ke pajak. Ya, fokus ke pajak. Dan aduh. Padahal semuanya udah ada. Ini dikasih. Senang Senang dikasih banget, hadiah, happy ya. tapi buat gue itu tidak menjadi prioritas buat utama buat gue, tapi ucapan, datang, doa itu buat gue udah gift terbesar dari kalian yang sudah support anak gue ya. Support yang paling terpenting buat perjalanan karir anak gue. Dan alhamdulillah banyak yang sayang sama Betran ya. Kak. Amin, banyak banget, thank you banget. Nah ini Kak, Ya, sebelum pertanyaan di ujung akhir cerita ngobrol Yuder ini, ya. someday Betran kan akan Ini tumbuh acaranya dewasa. apa? Gimana sih dulu mau Nama ngatain acara Yuder? jadi Yuder atau gimana sih? Ngobrol Yuder Oh, iya, nanti. iya. Udah tuh terima jadi aja dan juga baru. Iya, udah, oke. Pertama video. Jangan masuk. Nggak ada yang masuk. Oh, iya. Nggak ada, emang bunyi ini rumah mewah. Oh iya. Lu juga rumah mewah, lu mah bikin ngedrop aja acara gue. Iya, Der, yang penting cair kalau aku. Kak, Betran pasti kan akan tumbuh dewasa. Semakin dewasa nanti Ya. pasti ada waktunya kalian berpisah. Udah dipikirin belum sama kakak? Kepikiran gitu segenap kalau seandainya, aduh bentar lagi nih anak akan menikah atau apa dan akan berpisah. Oh iya dong, udah gue pikirin. Apa yang bener-bener Walaupun itu masih berat atau gimana? jauh, bahkan itu menjadi pertanyaan yang menyakitkan sebenarnya buat dia, karena kalau gue lagi ngomong kayak gitu dia selalu apaan sih ayah gitu. Jadi dia kurang nyaman gitu. Jadi pada saat itu pokoknya kalau Onyo udah mantap menikah, Onyo sudah selesaikan pendidikan, karir sudah bagus, menurut ayah waktunya juga pas, ya Onyo bisa tabungan udah pas, Onyo bisa beli rumah sendiri, bahkan ayah bisa bantu juga support dengan, ya kan beli rumah juga mesti ada surat-surat ya say. Nggak ada. Nggak, maksudnya perizinan ini, perizinan itu banyak deh. Gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua cuma bisa bantu kan. Tapi selebihnya itu ya Bertrand harus tahu bagaimana orang tua juga ya pasti sedih gitu. Nah dia nggak mau itu. Jadi dia pernah ada satu ketika dari sekian banyak pertanyaan gue, dia cuma ngomong, ya pokoknya kalau suatu saat nanti ayah Onyo udah besar, udah dewasa, dia bilangnya. Kalau Onyo udah dewasa, memang Onyo harus nikah ya. Onyo memang pas waktunya nikah, kata dia, ya Onyo harus cari orang yang mau juga tinggal bareng sama ayah bunda. Wow. Gitu. Jadi padahal sebenarnya itu bukan pilihan gua. Gitu. Jadi gua bilang gini, jangan, Onyo harus gini. Enggak ayah Onyo nggak mau, ayah Onyo mau urus ayah bunda.
istri Onyo juga harus sayang juga sama ayah bunda, sayang juga sama Anak hebat ya Kak. keluarga yang di NTT. Ya itu makanya saya bilang ketika banyak yang mencoba lebih tahu atau berbicara sok tahu tentang anak saya gitu, jadi saya cuma gini doang, aduh lo ngerti apa sih gitu. Gue nih yang tahu nih, udah lu diem aja deh mendingan. Iya, jadi masa gini, aduh lo ngerti apa sih ya. Tapi dibalikin lagi ke pikiran dewasa kita, ya berhak semua orang berpikiran apapun gitu, tapi selama itu sudah masih haknya mereka ya. Tapi kalau itu sudah di luar batas ya berarti masing-masing harus bertanggung jawab dengan resiko omongannya. Benar. Saya pun juga tipe orang yang tidak akan tinggal diam tapi bertindak tegas. Benar. Saya udah bilang kalau saya lapor polisi, saya sampai tuntas banget. Benar. Ntar kadang tiba-tiba netizen sendiri yang rame kan, wah udah maafin dia aja. Nah lo nggak ngerti rasa sakitnya orang tua. Tuh lo pada Bagaimana ketika anak lo mukanya diganti hewan, ketika anak lo baru lahir 2 hari udah dikatain, ya. Jadi kalau gue kasuskan hal itu, buat gue ya wajar, karena itu emosi ya. Kalau lu bilang beda sama si ini, ya kita beda, ya. Baik lu kalau menikah nanti, gue menikah, gue sudah punya anak, ya beda, cara mendidiknya beda. Pasti. Ada orang yang nggak mau anaknya begini, ada orang yang mau anaknya begini, kan itu beda. Benar. Dan nggak ada peraturan dalam hidup kita ini, peraturan jadi bapak dan ibu selain bertanggung jawab, gue rasa sih dibalikin ke masing-masing. Benar sekali. Ya, padahal tanggung jawab itu sudah menjadi pasal 1, ya. Tapi di situ aja juga banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika ada anak gue, ya gue membela anak dan istri gue ketika dia apa-apain, ya menurut gue selama gue masih ada, gue bernafas, ya gue harus belain. Benar. Gitu. Karena ini anak nggak ngapa-ngapain, lu yang heboh. Emang nih netizen Gue ngambil tindakan, dibilang katanya gue baperan. Nah mungkin kalau mereka itu kan tidak sering dibela oleh orang tuanya. Nah itu dibalikin lagi. Sudut pandang luas nih kalau kita buka, sudut pandang luasnya kalau kita buka adalah gini. Oh, kenapa mereka begitu? Ya mereka memang hidup di lingkungannya itu. Gitu. Jadi bisa terlihat bagaimana tingkah laku mereka atau kelasnya mereka itu ya sejauh gitu. Jadi kalau gue melakukan hal itu, ya udah berarti nggak usah dilaporin, bukan. Ini masalahnya jejak digital yang tidak bisa hilang, ya, yang susah hilang. YouTube siapa, YouTube teman mah bisa dihapus. Tapi kan kalau di Google itu sulit. Benar. Udah ada yang nge-save, udah ada yang record, ada yang apa segala macam. Itu. Mana netizen pada busuk banget, kadang kalau yang pada negatif pengen gue gepluk palanya. Nah itu kalau gue bilang ya, kalau dulu gue marah deh, wah marah banget. Tapi kalau gue cuma gini doang, kalau gue cuma bisa ngomong gini ke mereka ya, kalau gue sudah bisa melakukan hal ini untuk anak gue, untuk negara gue, nah lu udah melakukan apa? Yes. Kalau gue udah kayak begini kan, ya bagus, Keren. Tapi kalau belum, nah itu yang mesti, lu berarti harus punya waktu untuk bisa memikirkan apa lagi sih? Semprotan pewangi. Dikomplain ya, aja. namanya kaget. Kesel banget gua. Iya, jadi apa namanya? Gue harus bisa berpikir ya, kalau lu belum bisa melakukan hal yang gitu ya buat gue lu harus punya banyak waktu lagi. Benar. Untuk lu bisa melakukan. Makanya gue kalau ngelihat orang sukses gitu ya, gue tuh hebat ya dia, nggak ada terpikir dalam itu gue, pasti dari sini, nggak ada. Buat gue gini, gue selalu mengagumi orang yang benar-benar berhasil ya. Tapi gue selalu gini, tidak pernah mau menghakimi orang ketika dia ada di posisi yang salah. Karena buat gue itu bukan tugas gue. Benar. Tapi gue lihat apa sih yang gue pelajarin. Oh gini. Oh, tapi kalau gue tertarik sekali sama pemberitaan yang menurut gue harus gue ulik, ya gue harus cari dari beberapa sudut pandang. Terus kalau ada satu titik yang ada pencerahan yang bisa gue kolek melalui telepon, ya gue cari. Tapi si ini gini, si ini gini. Nah gue itu bisa melihat pairing temen gue dari diri dia ketika dia bicara sama gue. Oh ini gini. Oh iya. Oh ini karakternya gini nih. Dia tipenya lebihnya sukanya disanjung, tapi dia sukanya digini. Oh iya, gue ikutin. Jadi menurut gue gini, ya lu sarap, gue ikut sarap. Iya benar. Ya lu mau makan di pinggir jalan, gue udah pernah juga. Ya ibarat arti lu mau duduk depan ruko yang tikus lewat sononya, gue juga udah gue lakuin. Jadi nggak kaget buat hidup gue. Malah yang nggak enak kayak sekarang, ini gue mau makan apa aja,
udah bosen Der. Lu bayangin gue makan apa aja udah bosen. Sampai gue bilang gini, nikmatnya zaman anak kosan. Asli sampai bego gitu, tidur nyantai gitu ya. Kalau ini gue tidur 4 jam aja, WhatsApp gue udah bukan penuh lagi. Itu bunyinya udah kayak gitu. Jadi gue bilang cuman ketika lu punya banyak waktu ruang sekarang ini lu nikmatin. Tapi ketika lu sudah disibukkan oleh kegiatan lu, sudah disibukkan oleh masalah-masalah lu udah nggak punya waktu buat diri lu sendiri. Benar. Gitu. Jadi ya lu harus jalanin diri lu dengan sehappy mungkin. Benar. Nah, gue lagi mindset pikiran anak gue itu kunci utama dalam hidup itu adalah happy. Ya. Gue udah pernah fase dimana gue mikirin masalah sampai sedih, galau, ini merenung ini. Ternyata merenung dalam satu ruangan itu bukan solusi. Yes. Tapi pergi bersenang-senang dengan teman juga bukan berarti meremehkan sebuah masalah. Tapi setiap orang berhak untuk menentukan hidupnya dengan cara bahagia. Gua sesimpel itu, belanjaan ke mall walaupun aduh gua harus happy nih, gua harus happy. Walaupun gue cuma beli kaos kaki doang ke mall, kalau itu buat gue happy, gue lakuin ya. Benar. Yang penting kita harus happy dulu diri kita sendiri biar bisa mikir kemana-mana dengan baik. Iya, tapi kalau tanya di mana? Di mall mewah gitu, Iya, berarti katanya kayak orang kaya gitu, iya. menter. Pasti makan tempat mewah enggak? Padahal makannya di kantin karyawan. Iya, benar, kansup. Iya, Kantin betul. supir. Iya. Tuh, Di ya situ. Allah. Jadi ibarat artinya nyenengin diri aja dulu. Iya. Makanya kalau gue bilang persentase dalam hidup terbesar itu adalah ya kalau orang lain sudah lu bahagiain, ya, tapi dia nggak bisa bahagiain lu, itu nggak worth it. Yes. Ya, jadi harus balance. Sakit memang untuk ketika orang yang apa ya, wah, ibaratnya lu nih manajer nih ya, lu banyak ngurusin brand, banyak ngurusin ini, tapi lu punya banyak waktu untuk mikirin ini. Tapi apa aja yang lu lakuin, ya dia nggak berbalik ke lu. Jadi menurut gue gini, capek gue. Iya, benar. Itu bukan berarti kita nggak peduli lagi, tapi maksudnya gini, kita juga harus save dengan untuk diri kita. Badan kita ini ada rohnya, badan kita ini ada nyawanya. Gue sekedar makan nasi liwet aja gue happy banget Der. Jadi kita harus nge-protect diri kita juga ya Kak. Semurah itu gue makan, cuman duduk di pinggir jalan makan nasi liwet, gue bisa happy ketawa ngakak sampai nangis-nangis, saking seneng. Terus bisa ngegigit, mati lagi AC-nya udah mesti closing kayaknya. Dibilangin jangan pakai timer, maaf ya nggak, emang karena ini konsep, emang konsep. Iya, tapi kalau 4 kali mati ini konsep ada aja, list. konsep. Tambah daya deh ah. Daya udah gede, konsep Kak. Oh konsep. Oh jadi gitu ya netizen. Jadi itu udah hitungan 5 menit, oh udah 5 menit, jadi 5 menit waktu dari Jadi, sini, iya, konsep. Iya. Oh 5 menit waktu. Konsep. Ya lo atur deh. Siap, besok gue kirim surat resign gue. Iya. Dari itu, tapi dari tadi aku dengerin Kak Ruben cerita, nggak tahu ya setiap Kak Ruben cerita maupun di dalam dia ada di camp atau enggak tuh selalu nyimak banget karena aku suka banget denger ceritanya Kak Ruben. Karena bener-bener yang Kak Ruben tuh apa adanya banget dan akhirnya juga kita ngobrol serius yang bisa lega lah Kak Ruben sampaikan ke aku juga di acara Ngobrol Yuk Der ya. Ngobrol Yuk Bagus Der, kan? ya. Ngobrol Yuk Der bagus kan acaranya. Ini nama acaranya Ngobrol Yuk. Ngobrol gini Passwordnya acaranya Ngobrol Yuk langsung. Ngobrol Yuk Der. Nah, gitu. Emang gitu. Iya. Tapi yang bridging-nya bego gak dikasih tau baru mau nongol. Oh, ya, nggak Iya, jadi apa-apa. kayak welcome to my channel Ngobrol Yuk, jawab dia langsung artisnya. Iya, Ngobrol Yuk Der. Nah, bagus, gak apa-apa. Terus pas udah closing gitu lagi ya. Ya gitu lagi. Iya, pakai dia aja. Oke. Iya. Tapi kalau closing gue punya jargon sendiri. Gimana? Ntar. Lo kasih tau dulu gue dulu dong. Ya udah lu coba ngobrol yuk. Ngobrol yuk. Transfer yuk Der. Kan closing. Oh ya bisa jadi, Iya bisa kan? jadi, bisa jadi. Betul Benar. nggak? Easy. Oh ini ada masalah. Nggak ada masalah. Ih, lu mau nanya apa lagi? Ayo. Ayo Der, gue ladenin. Enggak, kalau aku sih kayak udah thank you banget. Lu gak mau nanya zodiak gue apa? Nggak usah repot banget di Google Hobi juga ada. apa Nggak kata usah, nggak mutiara usah. atau apa nggak ada? Nggak mau Mifa. Iya, ya oh kan? my God. Mafa. Iya. Tapi Kak Ruben thank you banget Thank you banget, loh. udah ngisi waktu acaranya kesini walaupun bener-bener sesibuk itu kan. Ya. Tapi ada suatu pertanyaan yang bener-bener aku kepo sampai detik ini bakal aku rekam. Karena Kak Ruben pernah bilang, ini pertanyaan terakhir aku ya sebelum kita closing. Emang benar Kak Ruben akan menjadi sponsor ketika Fuzi dan Torek menikah? Iya. Benar semuanya? Iya benar. Gua Semua? bilang, iya F&B ya. Iya. Makanan iya lah.
Wow. F&B tuh gede loh. Iya sabar, gue cuma nanya. Lu mah emosi. Lo takutnya disangkanya kan berapa ya kan? Iya, lu mah Bener. emosian orang gue. F&B. Iya, gue cuma nanya. Lo kalau booking tempat catering, booking tempat nikah kan rata-rata apa? Ya berapa orang? Iya sabar, gue cuma nanya. 600 orang deh kayaknya. Oh kita per packnya sekian. Iya sabar. Cuma nanya. Nggak, tapi nggak sombong kan? Nggak sombong. Cuman Ya promo lah ya. aduh ya Allah Kak Ruben, thank you banget. Thank you, udah main ke Der. tempat aku, udah kita ngobrol-ngobrol segala Yes. macam. Nanti next kita bisa kerja sama dengan yang lainnya. Harus, nggak boleh berhenti. Hey, Iya, tenang nggak aja. boleh berhenti mau hari raya. Iya, kalau mau bikin konten sampai 2 hari pun nggak tidur nggak apa-apa. Iya, biar karyawan gue juga tahu ini memang hari raya. Bosnya udah nyari dari sekarang, gila deh. Iya, lu gila. Ya Allah. Iya. Thank you Kak Ruben udah sempat waktunya kesini. Oke. Semoga sukses terus usahanya. Amin. Berkah terus. Sebentar lagi Onya bakal ngeluarin lagu lagi. Betul. Ya Allah, dengan lagu yang luar biasa dan begitu mahalnya saudara-saudara. Tahu kan nominalnya? Tahu kan, tahu banget. Pokoknya Kak Ruben semoga nanti kita bisa main lagi kesini dengan Kak Sarawenda dan Betrannya. Yes, oke. Soon ya, tuingnya Soon. ditunggu. Ya, pokoknya. untuk Onyo sama Bunda datang ke sini ya. Yes, thank you. Pokoknya Kak Ruben, thank you udah main di ngobrol yuk. Ngobrol yuk, Der. Woo!